Kisah ini dimulai dengan beberapa pemberitahuan sistem yang menginformasikan warga tentang serangkaian peristiwa anomali yang terjadi di seluruh dunia. Seekor abalon raksasa dilaporkan ditemukan oleh nelayan di pesisir ukurannya begitu besar, bahkan 10 orang pun tidak bisa melingkarinya. Diduga merupakan mutasi yang disebabkan oleh air limbah nuklir. Ada juga informasi tentang sebuah pohon purba di sebuah kawasan wisata yang tumbuh secara liar menyebarkan akarnya hingga berkilo-kilometer dan retakan-retakan muncul di tanah akibat kemungkinan adanya denyut bumi yang tidak normal. Pemberitahuan berlanjut dengan tanaman rambat raksasa yang jatuh dari langit, menjadikan dongeng menjadi kenyataan dan dengan berita bahwa jalur kereta bawah tanah telah hancur di beberapa tempat yang mengakibatkan beberapa korban jiwa. Tidak ada yang memperhatikannya karena mereka tahu semua ini tidak lebih dari sekumpulan berita utama yang sensasional. Tidak jauh berbeda dengan alarm palsu tentang gigitan zombie bertahun-tahun yang lalu. Banyak siswa berkumpul di depan sekolah, menganggap gosip lokal jauh lebih menarik daripada berita. Tiba-tiba perhatian mereka sepenuhnya teralihkan pada sosok yang mendekat. Itu adalah primadona sekolah Chu Qingli. Seketika kerumunan itu bertanya-tanya apakah dia akhirnya akan memutuskan pacarnya. Menurut mereka hubungan itu tidak lebih dari tindakan belas kasihan darinya. Chu Qingli sudah diterima di Universitas Qingchang, sementara pacarnya bahkan tidak berhasil masuk ke universitas yang layak. Karena hal ini, masa depan mereka berada di level yang sangat berbeda. Chu Qingli mendekati Feng Yi dan memanggilnya. Feng Yi berbalik agak penasaran. Dengan ekspresi dingin, dia menjelaskan bahwa dia telah memikirkannya dan hubungan mereka tidak realistis. Cinta masa sekolah selalu mencapai titik di mana seseorang tersadar dan menyadari bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Hidup bersama menurutnya tidak hanya membutuhkan keberanian tetapi juga kecocokan. Karena semua alasan ini, lebih baik mengakhiri semuanya. Dia berpikir dengan nada menghina bahwa apapun yang cowok itu coba untuk mendapatkannya kembali, itu tidak akan mungkin. Feng Yi tetap diam dan menyadari hal ini orang-orang mengira kurangnya reaksi darinya adalah karena dia sangat terkejut sehingga dia hancur atau kehilangan akal. Bagaimanapun juga dia adalah primadona sekolah. Mereka mengira dia akan berlutut, memohon kesempatan kedua. Namun setelah mengamatinya mereka hanya menyimpulkan bahwa dia tidak sepadan dengan gadis kaya dan cantik, seperti kodok yang ingin memakan daging angsa. Dengan tatapan tenang Feng Yi setuju untuk putus dengannya, membuat Chu Qingli dan yang lainnya terkejut. Melihat gadis itu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, pemuda kita berpaling darinya dan memutuskan untuk pergi. Gadis itu panik dan memanggilnya. Dengan tatapan tajam Feng Yi berbalik dan bertanya, apa yang gadis itu inginkan sementara mata gadis itu menyiratkan kemarahan. Dia menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pemuda itu atau trik apa yang akan digunakannya. Dia tidak akan kembali padanya dan dia ingin hal ini benar-benar jelas. Feng Yi mulai menatapnya dan memintanya untuk tidak terlalu besar kepala, menyebutnya primadona sekolah. Mendengar ini matanya terbelalak karena terkejut, membuatnya tersipu malu. Yang lain terkejut dengan sikap Feng Yi. Feng Yi sadar bahwa Chu Qingli dan yang lainnya sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwa aturan masyarakat saat ini seperti uang dan pendidikan akan segera menjadi abu. Mereka tidak menyadari bahwa dia telah kembali dari bencana di masa depan seorang pria yang terlahir kembali di lini masa ini. Karena itu Chu Qingli yang ada di hadapannya baginya hanyalah orang asing yang jauh dari kehidupan lain. Feng Yi meninggalkan sekolah. Dia punya urusan yang lebih penting untuk diurus. Baginya primadona sekolah dan reputasi tidaklah penting karena semuanya akan segera diatur ulang sepenuhnya. Krisis yang sebenarnya adalah krisis yang mengancam seluruh umat manusia di Bintang Biru. Semuanya dimulai pada malam sebelumnya saat Feng Yi terbangun dan beberapa retakan aneh menunjukkan masa depan kepadanya. Lalu sistem memberitahunya bahwa pemulihan aura telah terdeteksi. Aktivasi penuhnya akan terjadi dalam 364 hari, 11 jam dan 59 menit dan begitu ini terjadi dunia akan mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Yi agak bingung. Beberapa sosok muncul di hadapannya, dan sistem mengungkapkan bahwa aturan masyarakat akan ditulis ulang. Era para kultivator akan segera tiba dan kekuatan akan menjadi standar baru. Pemuda kita itu merasa agak penasaran, mengulurkan tangannya dan bertanya siapa itu.
Lalu cahaya aneh mulai muncul di hadapannya. Sebuah jendela sistem muncul menjelaskan bahwa itu berasal dari batas-batas alam semesta dan menggunakan algoritma tingkat atas yang terintegrasi dengan rahasia kosmik. Fungsinya adalah untuk secara otomatis menghasilkan teknik kultivasi berdasarkan material spiritual yang disentuh oleh tuan rumah. Menunjukkan bahwa teknik saat ini adalah nol. Fang Yi mulai mengulurkan tangannya, dan matanya terbelalak kaget saat tangannya menembus jendela sistem. Lalu seekor monster kuat muncul dan mulai mengaum. Fang Yi lumpuh dan matanya dipenuhi ketakutan. Di dalam mulut monster itu ada mayat dan sistem mengungkapkan bahwa ini adalah akhir hidupnya. Sebagai orang biasa, serta nasib miliaran orang di bintang biru, Fang Yi menelan ludah dan tidak bisa menahan rasa takut. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Fang Yi mulai merenung dan mengingat kehidupan masa lalunya. Dia hanyalah orang biasa terbawa oleh arus kejadian, berjuang hanya untuk bertahan hidup dengan harapan bisa mengatasi bencana. Namun dia menyaksikan jatuhnya bangsanya dan penderitaan rakyat, dan pada akhirnya dia tidak bisa melarikan diri dari monster mutan. Dia ingat mati dalam keputusasaan penuh amarah dan dengan hasrat balas dendam yang mendalam. Matanya mulai bersinar dengan tekad. Saat dia berpikir bahwa mungkin inilah alasan dia dipilih oleh sistem dan dibawa kembali 1 tahun sebelum pemulihan aura. Dia mulai mengulurkan tangannya mengetahui bahwa pada saat ini kebanyakan orang tidak tahu tentang perubahan yang akan datang. Fang Yi menyentuh fragmen sistem dan memutuskan bahwa dia akan menggunakan setiap anomali yang disebabkan oleh aura untuk keuntungannya. Sistem mulai menginisialisasi evaluasi baru dan mata pemuda kita itu mulai bersinar saat sistem memberitahunya bahwa sistem telah berhasil terhubung. Sebuah jalan baru telah terbuka dan sekarang semua yang ada bisa digunakan sebagai material. Misinya adalah mengumpulkan teknik dan kemampuan yang kuat untuk menjadi seorang kultivator yang kuat dan menyelamatkan dunia. Di kota orang-orang diberitahu bahwa umat manusia kini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jawaban tidak dapat ditemukan di masa lalu. Satu-satunya pilihan adalah beradaptasi dengan kekuatan mereka sendiri. Semua orang terkejut kecuali Fang Yi. Saat dia menyalakan ponselnya, dia melihat beberapa notifikasi. Dia mengerti bahwa pemerintah tidak mengonfirmasi maupun menyangkal fenomena aneh itu, hanya menyuruh orang-orang untuk bersiap. Dia tahu ini adalah cara halus bangsa Gian untuk memberikan peringatan karena laporan yang dulu dianggap omong kosong mitos tidak akan pernah menjadi viral dengan cara seperti ini. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia mulai mengingat masa lalu. Dia tahu bahwa pendekatan tidak langsung dan senyap dari bangsa Xia ini membantu warga tetap tenang dan percaya pada negara mereka. Itu adalah metode yang sulit dan lambat, tetapi jauh lebih efektif daripada kekacauan dan tembakan dari negara-negara tetangga. Lalu dia teringat bahwa sistem telah memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan apa saja, yang berarti dia harus pergi kemanapun anomali terjadi. Perhatiannya tertuju pada ponselnya. Itu adalah berita trending nomor 1. Indeks UV di Universitas Qingchang telah mencapai rekor bersejarah abad ini. Karena hal ini, peringatan panas telah dikeluarkan mendesak mahasiswa baru untuk mengambil tindakan pencegahan keamanan dan menggunakan tabir surya. Para mahasiswa agak bingung karena mereka berpikir bahwa bahkan universitas terbaik pun sekarang menggunakan iklan sensasional. Mereka menganggap ini palsu, pasti topik berbayar agar menjadi trending karena panas sebesar itu bisa membunuh orang. Fang Yi menatap ke langit dan melihat langit penuh awan, lalu mengaktifkan pengukur UV dan melihat angkanya 0. Dia agak bingung karena dia tidak mengerti bagaimana cuacanya bisa sangat berbeda karena Universitas Qingchang hanya berjarak 15 menit perjalanan dengan mobil. Gambar matahari yang menyala-nyala di atas universitas dipublikasikan, dan para mahasiswa diberitahu bahwa pendaftaran mahasiswa baru akan tetap berlanjut, tetapi mereka harus menghindari gerbang utara karena indeks UV yang tinggi karena semua pintu masuk lainnya tetap dibuka. Fang Yi tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa ketika anomali terjadi untuk pertama kalinya, kebanyakan orang hanya menganggapnya sebagai aksi publisitas dan hanya dia yang tahu kebenarannya. Matanya mulai bersinar karena gembira karena kesempatan pertamanya telah tiba. Fang Yi berganti pakaian dan pergi ke Universitas Qingcheng. Semua orang membawa payung, saking panasnya daun-daun pohon sampai berguguran. Pria, kita pergi ke gerbang utara Universitas Qingcheng yang paling sepi dari semuanya.
Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Abu berkilauan mulai turun dari langit sementara para mahasiswa melarikan diri untuk menghindari terpanggang sampai mati. Perhatian Fang Yi tertuju padanya. Dia duduk dan memutuskan untuk menyentuhnya. Begitu jarinya bersentuhan, cahaya yang kuat mulai muncul darinya dan sistem melaporkan bahwa ia telah mendeteksi fluktuasi yang kuat pada atribut yang membuka template datanya. Energi itu mulai memasuki tubuh Fang Yi menyebabkannya merasakan sakit yang luar biasa. Cahaya yang kuat mulai muncul dari tubuh pria kita. Orang-orang menutupi mata mereka agar tidak menjadi buta. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengira mereka sedang berhalusinasi. Energi itu mulai membakar pakaian Fang Yi membuatnya mengatupkan giginya dengan erat. Dia meletakkan tangannya di atas kepala dan mulai menggila tidak tahu apakah sistem telah selesai mengompilasi. Dia merasa seperti akan mati. Kompilasi selesai dan Fang Yi memperoleh teknik atribut yang teknik pernapasan matahari emas. Kemudian tibalah hari pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Qingqing. Mantan pacar karakter utama kita tiba di area pendaftaran. Seorang pria menawarkan untuk membawakan kopernya. Tak lama kemudian lebih banyak pria datang untuk mencoba menarik perhatiannya, tetapi dia menolak mereka semua, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan mereka. Dia melirik pasangan di dekatnya dengan sinis, tetapi kemudian cahaya keemasan yang terang menyala mengejutkan dia dan mahasiswa lainnya. Sebuah suara dari pengeras, suara memberitahu semua orang untuk menjauh dari gerbang utara. Gadis itu terlihat serius dan memutuskan untuk pergi melihat apa yang terjadi di gerbang utara. Sebuah ledakan besar energi emas menerangi area itu, dan sesosok bayangan gelap muncul dari asap memancarkan aura yang kuat. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Sebuah layar muncul memberitahunya bahwa dia telah menciptakan teknik baru dan mendapatkan 50 poin. Pria itu menatap layar dan bertanya-tanya untuk apa poin itu. Dia memutuskan itu tidak penting untuk saat ini, tapi mungkin akan berguna nanti. Waktu berlalu dan sekarang sudah malam dengan bulan yang tampak aneh di langit. Pemuda itu kemudian mulai melatih teknik pernapasan barunya. Keesokan harinya matahari yang cerah bersinar di langit dan energi baru menyebar ke seluruh universitas. Beberapa mahasiswa menyadari langit menjadi gelap dan dingin sejenak saat mereka berlari ke gerbang utara. Kerumunan besar berkumpul di sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dekan universitas marah dan bertanya, "Mengapa tidak ada yang mendengarkan peringatan untuk menjauh?" Sekelompok orang menerobos kerumunan yang menyingkir untuk mereka saat mereka menuju ke pusat dari semua itu. Seseorang berkerudung dengan tatapan serius memberitahu dekan untuk menutup gerbang utara sepenuhnya. Pada saat itu sebuah sistem memberitahu Fang Yi bahwa dia telah membersihkan area yang tercemar. Dia mengetahui bahwa pemerintah sudah tahu tentang area-area ini dan bertanya-tanya, apakah ada orang lain sepertinya yang mendengar peringatan tentang orang-orang yang tidak diizinkan masuk ke area itu. Pemuda itu tahu segalanya menjadi serius. Para mahasiswa melihat orang-orang berseragam dan bertanya-tanya apakah mereka dari militer. Dari atap Fang Yi melihat bahwa gangguan itu menarik banyak perhatian. Dengan mata merahnya yang bersinar, dia memutuskan sudah waktunya untuk pergi dan melompat dari gedung. Di bawah orang misterius berkerudung itu berjalan di atas tanah yang retak karena energi. Sosok berkerudung itu melihat pemandangan itu dengan saksama. Orang ini berlutut dan menyentuh tanah untuk merasakan sisa energi. Kemudian dia mengambil sepotong tanah untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi. Sosok berkerudung itu mempelajarinya dan menyadari seseorang yang menyebabkan energi itu. Tiba-tiba, para petugas mulai memindahkan para mahasiswa, sementara orang berkerudung itu mengawasi dari jauh. Di tengah kerumunan mantan pacar pria, itu terkejut mendengar bahwa hanya satu orang yang melakukan ini. Pada saat itu dia melihat sesosok tubuh melompat pergi dan bertanya-tanya apakah itu mantannya, tapi dia cepat-cepat menepis pikiran itu, dengan nilainya dia tidak akan pernah bisa masuk ke sekolah ini. Jauh di rumah Fong Yi matahari terbenam dan malam tiba. Berbaring di tempat tidurnya pemuda itu mengeluh tubuhnya masih panas, bahkan setelah mandi air dingin. Karena panas dia takut tidak bisa tidur. Dia juga khawatir karena apa yang terjadi hari ini dan seseorang mungkin telah memperhatikannya. Dia kemudian mengambil ponselnya dan melihat berita populer tentang asosiasi kultivasi.
Pemuda itu ingat bahwa semua orang dulu mengira itu hanya lelucon di internet. Tiba-tiba dia teringat orang-orang berkerudung di universitas dan berpikir mereka pasti dari asosiasi itu. Karena penasaran dia membuka berita itu untuk membaca seluruh artikelnya. Artikel itu menjelaskan berbagai tingkat kultivasi, dari kapal hantu hingga transendensi total. Di kolom komentar, orang-orang mengira itu lelucon, tetapi dia bertanya-tanya apakah pengumuman itu nyata. Fang Yi berpikir bagaimana ia tidak pernah tahu semua ini di kehidupan sebelumnya sebagai orang biasa yang duduk di tempat tidurnya. Ia berpikir tentang asosiasi kultivasi dan memutuskan untuk mencoba tekniknya lagi. Ia menutup matanya dan fokus untuk memulai latihannya. Pada saat itu ia mulai berkeringat saat energi emas yang kuat mengalir di sekelilingnya. Ia mulai melayang di kamarnya. Dikelilingi oleh cahaya keemasan yang terang, sebuah sinar menyinarinya. Langkah pertama adalah memperkuat tubuhnya untuk menampung kekuatan langit dan bumi. Ia berhasil mengendalikan energi itu dan membentuknya menjadi kapak dewa. Matanya bersinar terang dan ia tersenyum merasa penuh kekuatan. Sistem memberitahunya bahwa ia telah mencapai level Dushui dan memberinya 50 poin lagi. Pria itu mengingat poin tersebut dan membaca layar yang mengatakan bahwa sebuah jalan baru sekarang terbuka. Sistem menjelaskan bahwa poin tersebut dapat digunakan untuk memasukkan data yang dikompilasi ke dalam objek apapun. Ia memikirkan ide untuk memasukkan kekuatan ke dalam sebuah objek dan melihat cangkirnya di atas meja. Ia mengulurkan tangannya ke arah cangkir itu dengan cahaya kekuatan keemasan. Sistem bertanya, apakah ia ingin menggunakan 1 poin untuk memasukkan atribut yang ke dalam cangkir itu. Ia menyadari ini seperti memberikan sihir pada sebuah item untuk memberinya kekuatan khusus. Pria muda itu berpikir jika ia melakukan ini pada sebuah senjata itu akan menjadi item khususnya sendiri untuk bertarung. Ia memutuskan bahwa memiliki senjata yang ditingkatkan kekuatannya akan menjadi sangat penting untuk apa yang akan datang. Pria itu kemudian menemukan sebuah pedang kecil di raknya dan memutuskan untuk mencoba kekuatan itu padanya. Ia berpikir jika tesnya berhasil, ia akan membeli senjata sungguhan untuk bersiap menghadapi para monster. Tiba-tiba suara aneh dari luar gedung menarik perhatiannya. Di tengah malam di luar, sesosok makhluk gelap dengan cakar besar sedang mengawasi apartemen Fang Yi dengan mata merah menyala. Makhluk aneh itu menunjukkan gigi tajamnya dalam kegelapan. Ia terlihat seperti iblis raksasa, berwujud kelinci dan bersiap untuk menyerang gedung, tetapi di dalam apartemen pria itu tidak tahu bahaya sedang mendekat. Berbaring di tempat tidur, pria itu merasa tidak nyaman karena teknik kultivasi barunya. Dengan mata merahnya, ia bertanya-tanya dari mana suara yang terdengar seperti tikus itu berasal. Ia berpikir suara itu bukan dari dalam atau dari pipa, dan mungkin itu adalah hewan peliharaan tetangga. Berjalan melewati ruang tamu, ia berpikir bahwa dengan pendengarannya yang lebih baik wajar saja jika bisa mendengar suara tetangga. Kemudian pria itu memfokuskan pendengarannya untuk mendengarkan suara aneh itu lebih saksama, tetapi ia segera menyadari ada sesuatu yang salah dan menjadi waspada. Fang Yi pergi ke pintu dan berhadapan langsung dengan makhluk menakutkan itu tepat di lorong yang gelap. Di lorong, makhluk aneh dengan mata merah muncul dan menatapnya tajam, siap menyerang. Ia terkejut dan mengenali monster mutan itu. Sebuah ingatan dari kehidupan masa lalunya membuatnya takut. Pada saat yang sama, sebuah drone terbang di atas kota pada malam hari menunjukkan bahwa orang lain tahu tentang bahaya itu. Di atas sebuah gedung, seorang gadis mengeluh bahwa mereka masih belum menangkap kelinci yang memakan buah langka. Dengan permen lollipop di mulutnya, wanita muda itu tampak sangat tenang dan percaya diri dengan misinya. Ia kemudian memerintahkan timnya untuk terus mengiriminya pembaruan tentang target yang sedang ia buru. Setelah itu, gadis misterius itu melompat dari atas gedung untuk memulai pengejaran jatuh dengan sangat cepat. Ia bergerak dengan mudah di antara gedung-gedung kota yang besar. Tiba-tiba wanita muda itu merasakan kekuatan monster mutan itu dan menyadari ia semakin dekat dengannya. Dengan mata bersinar, ia akhirnya menemukan makhluk itu dan bersiap untuk bertarung. Pemburu misterius itu mendarat dengan keras di atap, bergerak dengan keahlian luar biasa, berlari menuruni sisi sebuah gedung. Dia mendapat perintah untuk mengejar target apapun yang terjadi. Dengan pendaratan sempurna, wanita muda itu melanjutkan pengejarannya tanpa henti, melompat dari gedung ke gedung. Dia memperingatkan bahwa makhluk itu memakan buah istimewa dan mungkin akan berevolusi.
Saat itu seorang pria yang sedang lembur melihat sesuatu yang cepat melintas di jendelanya dan sangat kebingungan. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi, tetapi bosnya membentaknya karena hanya berdiri saja. Sementara itu sang pemburu berdiri seperti bayangan di depan bulan di lantai 65. Kembali ke apartemen Fang Yi berhadapan dengan makhluk aneh itu yang berteriak padanya dengan mata emasnya. Dia tahu tubuhnya telah berubah, dan sekarang dia bisa melawannya dengan seimbang. Makhluk itu kemudian menyerang dengan cakarnya, tetapi pemuda itu menghindar dengan kecepatan luar biasa. Fang Yi berpikir bahwa tubuhnya benar-benar telah berubah, dan sekarang dia bisa melihat serangan dalam gerakan lambat. Dengan energi matahari di tangannya, dia bertanya-tanya mengapa monster mutan ada di sini begitu cepat. Dia kemudian teringat hal-hal dari kehidupan masa lalunya, dan menghadapi monster itu. Pria itu tahu makhluk itu belum berevolusi sepenuhnya, dan malam hari membuatnya lebih kuat dan lebih marah. Jadi dia bergegas maju untuk menyerang karena dia harus menghentikannya, atau semua orang di gedung ini akan mati. Fang Yi berhasil mencengkeram makhluk itu dengan tangannya yang penuh energi. Dengan kekuatan yang mengejutkan, pria itu menggigit makhluk aneh itu tanpa rasa takut. Dia memegang monster itu dengan erat dan mata emasnya bersinar dengan tatapan dingin dan fokus. Kemudian, pemuda itu memutar makhluk itu di udara dan menyadari ekornya adalah titik lemahnya lalu mengambil kesempatannya. Dia meraih ekor monster itu dengan sekuat tenaga. Fang Yi melemparkan monster itu ke jendela dan jendela itu hancur berkeping-keping karena benturan. Dengan tinjunya yang bersinar keemasan, dia bersiap untuk melancarkan pukulan yang kuat. Pria itu menembakkan seberkas energi yang mengenai makhluk itu tepat di udara. Monster itu kemudian sepenuhnya diselimuti oleh sorotan cahaya keemasan yang terang. Tetapi makhluk aneh itu menangkap energi emas itu dengan cakarnya dan mencoba mengambil kekuatannya. Fang Yi kemudian menyadari monster itu mencoba mencuri kekuatan yang miliknya, dan dia pun melawan. Dia berpikir kekuatan matahari terlalu kuat dan kelinci itu hanya menghancurkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian ledakan emas menyelimuti monster itu yang tidak bisa menahan energi sebesar itu. Di gedung sebelah sepasang suami istri terbangun karena suara bising. Dan sang pria bertanya-tanya apakah itu suara guntur. Dia kemudian pergi ke jendela untuk memeriksa tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh di luar. Pahlawan kita mendarat di lantai dikelilingi oleh sisa-sisa energi emasnya. Pemuda itu berpikir bahwa makhluk itu seperti hantu kelaparan yang mencoba memakan kekuatannya. Setelah pertarungan, mata monster itu jatuh ke lantai mengeluarkan asap hitam yang aneh. Dengan tatapan serius dia menatap sisa-sisa makhluk yang baru saja dia kalahkan. Tanpa pikir panjang, pria itu menginjak mata itu dengan keras menghancurkan sisa monster itu. Dia mengerti bahwa makhluk malam itu sangat menginginkan kekuatan tipe yang miliknya yang berlawanan. Pemuda itu berpikir jika dia normal, monster itu akan dengan mudah memakan semua orang di gedung ini. Dengan begitu dia tahu dia perlu mempelajari lebih banyak teknik untuk menghadapi bahaya di depan. Sementara itu seorang gadis misterius melompat di udara di bawah sinar bulan, tampak seperti seorang pemburu. Dengan kecepatan luar biasa, wanita muda itu berlari sangat cepat menuruni sisi sebuah gedung saat dia tiba di lokasi kejadian. Mata pemburu misterius itu terbuka lebar karena kaget. Berdiri di sana di tengah malam, dia bertanya-tanya apakah orang lain telah mengalahkan targetnya. Berlutut di tanah dia menyadari bahwa targetnya telah dihancurkan, dan dia akan mencoba untuk mendapatkan kembali atribut malam. Tetapi saat dia menyentuh sisa-sisa monster itu, dia dikejutkan oleh energi emas yang masih ada di sana. Wanita muda itu kemudian merasakan panas yang kuat, dan kekuatan membara yang membuatnya langsung mundur. Wanita muda itu teringat energi dari gerbang universitas, dan mengerti bahwa ini bukan kebetulan. Setelah penemuan ini, gadis itu menyalakan komunikatornya dengan tatapan serius dan penuh tekad. Dia memberitahu markasnya bahwa targetnya telah dihabisi oleh seorang perintis baru yang kuat dengan kemampuan khusus. Sebuah suara di komunikatornya bertanya apakah orang yang sama yang membersihkan gerbang dan membunuh kelinci itu. Seorang pria memastikan bahwa mereka tidak memiliki informasi tentang orang ini dan asosiasi harus merekrutnya. Gadis berambut perak itu setuju dengan rencana tersebut. Dia kemudian dengan hati-hati memasukkan api kecil energi itu ke dalam sebuah wadah di pakaiannya. Atasannya menyuruhnya untuk menghentikan misi-misinya yang lain dan fokus untuk menemukan perintis baru itu.
Mendengar itu, pemburu misterius itu dengan tenang membuka bungkus permen lollipop yang dipegangnya. Wanita muda itu memasukkan permen ke dalam mulutnya dan mengatakan dia sangat memahami perintah baru itu, tetapi sebelum dia memulai misinya, gadis itu berkata dia pertama-tama perlu membeli teh susu untuk bersantai. Sebuah suara di komunikator bertanya-tanya siapa orang misterius dengan kekuatan sebesar itu. Wanita muda itu setuju bahwa presiden benar dan dia perlu bertemu dengan master yang kuat ini. Hari Feng Yi dimulai dengan matahari terbit. Dia meregangkan tubuh siap untuk berlatih. Dia tahu bangun pagi baik untuk kekuatannya, jadi dia bersiap untuk sesi latihan lainnya. Sang petarung menggunakan metode pernapasannya menyerap energi emas pagi hari. Saat energi itu memenuhinya, matanya bersinar dengan kekuatan emas. Dia memasuki ranah kapak hantu dan merasakan kekuatan teknik itu muncul, ledakan energi yang tiba-tiba mengejutkannya. Dia menyadari bahwa dia menjadi lebih kuat lagi. Kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia fokus untuk mengendalikannya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat merasakan energi yang kini ada di tangannya. Dia memanggil kapak utamanya dan melihat bahwa senjatanya terasa jauh lebih ringan. Dia menggenggam gagang senjata itu dengan kuat siap untuk mencoba kekuatan barunya. Sang prajurit mengangkat kapak emas di atas kepalanya mempersiapkan pukulan yang kuat. Dia mencapai ranah kapak hantu bintang 2. Melepaskan kekuatannya. Matanya kini menyala dengan api keemasan menunjukkan kekuatan barunya. Tubuh Feng Yi terasa jauh lebih kuat dan tangguh setelah perubahan ini. Dia menjadi kuat begitu cepat karena dia menggunakan energi ekstra dari peningkatan kekuatan terakhirnya. Feng Yi memutuskan bahwa mulai sekarang dia akan naik level secara perlahan dan hati-hati selangkah demi selangkah. Tetapi, kekuatannya yang terus meningkat menarik banyak perhatian, jadi dia membutuhkan tempat yang lebih pribadi di kantor asosiasi. Seorang pria merasakan sesuatu yang aneh di udara. Dia melihat perubahan energi matahari dan bertanya-tanya apakah itu karena pria baru itu lagi. Feng Yi menemukan tempat yang tenang di tepi sungai untuk melanjutkan rencananya. Sebuah layar sistem muncul dan dia mengonfirmasi bahwa dia akan menambahkan kualitas khusus pada senjatanya. Dia ingat pernah mencoba ini dengan item lain, tetapi item itu tidak dapat menahan kekuatannya. Kali ini pedang baru itu bekerja dengan energinya menciptakan hubungan yang kuat. Sebuah pesan sistem mengonfirmasi bahwa item dan pengkodeannya berhasil. Bersemangat dengan senjata barunya, dia bersiap untuk segera menguji kekuatannya yang luar biasa. Hasil tes itu mengejutkannya dengan kekuatan luar biasa yang dikeluarkan pedang itu. Seberkas cahaya emas yang besar melesat dari pedang itu ke langit. Sang prajurit mendarat dengan pedangnya yang menyala-nyala, merasakan kekuatan mengalir dalam dirinya. Dia hampir saja menyebabkan kebakaran dengan ayunan itu dan menyadari betapa berbahayanya kekuatannya. Asap dari serangannya sangat besar, jadi dia tahu kalau dia terlihat dan harus segera pergi. Seorang gadis berlari kencang menuju asap yang ditinggalkannya. Dia mengeluh karena pergi sebentar dan melewatkan segalanya. Tiba-tiba wanita muda itu berhenti. Dia melihat sungai itu benar-benar mendidih. Agen itu terbang di atas area yang rusak, bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh orang baru itu pada tempat ini. Dia sudah bisa membayangkan akan dimarahi karena semuanya jadi kacau sejak dia muncul. Saat itu juga kilatan emas di kejauhan menarik perhatiannya, dan dia menjadi penasaran. Sang pemburu terkejut dengan apa yang dia rasakan. Ini seharusnya tidak mungkin. Tingkat kekuatannya melonjak dari 1 bintang menjadi 2 bintang, dan dia bahkan membuat senjata roh. Asosiasi hanya memiliki 2 senjata semacam itu, dan cara membuatnya belum sepenuhnya diketahui. Gadis itu menjadi curiga, bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan kekuatan semacam ini sendirian, tapi dia berpikir kalau dia pasti salah, dan memutuskan untuk mulai membereskan kekacauan yang dibuatnya. Di tempat yang jauh, Feng Yi berpikir tentang bagaimana senjatanya sekarang memiliki atribut yang, tapi dia menginginkan lebih. Sistemnya bisa mengkodekan apa saja, jadi dia berencana untuk menambahkan lebih banyak kualitas pada pedangnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Dia mendapat pesan dari seseorang yang tidak dia kenal. Dia benar-benar lupa untuk menjaga privasinya dan sekarang orang asing mengundangnya ke kelompok perintis. Dia terkejut saat mengetahui bahwa anggota resmi setidaknya harus berada di tingkat alam kapak hantu. Orang asing itu berbicara tentang zona polusi baru dan mengundangnya untuk berburu kelompok. Dia menanyakan lokasinya dan orang asing itu mengirimkan sebuah file tentang naga lava dari Sungai Bayangan.
Zona itu memiliki lava dan atribut yang sama dengannya, jadi Fang Yi memutuskan untuk menerima undangan itu. Jauh di distrik Binmu, sekelompok orang sedang menunggu teman Pak Tuwali datang. Salah satu anggota mengatakan peta dari gadis itu sangat bagus, dia sampai di sana dengan mudah. Gadis pirang itu berterima kasih kepada semua orang yang telah datang dan memberitahu mereka bahwa mereka harus bekerja sama. Dia berasal dari asosiasi kultivasi dan kecewa karena para perintis di sini tidak terlalu kuat. Apa yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa asosiasi kultivasi adalah kelompok pemerintah. Masuk ke dalam kelompok itu sulit dan mengharuskan keluarganya untuk meminta bantuan, jadi dia benci kegagalan. Saat itu juga salah satu penjelajah melihat si anak baru datang dan memanggil namanya Fang. Fang Yi masuk dengan gagah dengan pedang barunya dan memperkenalkan dirinya pada kelompok itu. Agen itu terkejut dengan kekuatannya, tapi melihat auranya tidak menakutkan melainkan hangat. Karena tim sudah lengkap, pemimpinnya memberikan isyarat dan mereka menuju ke pintu masuk gua. Fang Yi memutuskan untuk maju lebih dulu dan meminta agen pirang itu untuk mengurus penerangan. Kelompok itu berjalan melewati gua, dan salah satu dari mereka memperingatkan Fang tentang bebatuan yang rapuh. Mereka pikir aneh kalau tempat itu belum terlalu panas. Fang Yi merenungkan betapa cepatnya tim menerimanya dan merasa persahabatan mereka nyata di masa-masa sulit ini. Fang Yi terus bergerak maju, dan tanah di bawah kakinya mulai berubah warna, menunjukkan bahwa bahaya sudah dekat. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah lubang besar dan terkejut melihat sungai lava mendidih tepat di depan mereka. Tanpa ragu-ragu, Fang bergegas menuju bahaya, dan agen pirang itu meneriakinya agar tidak terlalu nekat. Yang mengejutkan, semua orang prajurit itu menusukkan pedangnya langsung ke dalam lava. Para penjelajah panik dan berteriak minta tolong. Sebuah ledakan api melemparkan tim ke belakang dan sistem Fang Yi mendeteksi masalah di seluruh dunia dan mulai menganalisis informasi tersebut. Saat dia menancapkan pedangnya ke dalam lava, sistem Fang Yi menganalisis anomali itu, mengungkapkan kekuatan baru api batin dengan suhu internal yang sangat tinggi dan sifat ledakan, dan teknik pedang api merah yang melepaskan kekuatannya saat pedang dihunus melapisinya dengan api dan petir. Fang Yi menggenggam pedangnya, matanya menunjukkan tekad dan bilahnya bersinar dengan kekuatan api, sebuah teknik yang sempurna untuk pedang tang miliknya. Di bawah, para penjelajah lainnya yang terpental oleh ledakan sebelumnya menyaksikan dengan takjub saat Fang Yi berdiri tanpa cedera di dalam pusaran api, menyadari senjatanya menyerap kekuatan lahar. Fang Yi kemudian menggunakan poin naskahnya untuk menanamkan atribut api merah secara permanen ke dalam pedangnya yang kini terbakar dengan energi. Ketika api meredarkan, satu timnya menyimpulkan dia mengalami kecelakaan kultivasi kecil dan telah pulih. Kelompok itu sangat gembira menyadari energi spiritual gua telah stabil. Salah satu dari mereka merayakannya karena bisa menyerapnya dengan lancar, sementara yang lain yang hampir memulai jalur kultivasinya berteriak dengan gembira, memanggil nama Xiaoya. Agen pirang itu, Xiaoya, mendorong mereka untuk berlatih, sementara dia berjaga, dan tim berterima kasih padanya atas kesempatan itu. Ketenangan itu terganggu ketika Xiaoya mendeteksi sosok-sosok yang mendekati pintu masuk, memperingatkan bahwa perintis lain datang. 3 pria berotot masuk dipimpin oleh seorang dengan penutup mata dan mata merah menyala, yang dengan sombong menyatakan tanah kaya sumber daya ini sekarang menjadi milik mereka. Xiaoya menjadi khawatir menyadari ketiga pendatang baru itu berada di tingkat bintang 1, ranah kapak hantu, sebuah level yang tidak bisa ditandingi timnya. Meskipun berbahaya, Xiaoya mencoba bernegosiasi dengan mereka dengan sopan, menyatakan bahwa mereka tiba lebih dulu dan bahkan menawarkan mereka untuk bergabung. Diplomasinya disambut dengan penghinaan karena pemimpin bertutup mata itu mengejek levelnya yang rendah dan memerintahkan mereka untuk enyah atau menghadapi konsekuensinya. Ekspresi Xiaoya mengeras saat dia merenungkan kenyataan pahit tentang hukum rimba di era baru ini. Tetapi sebagai anggota asosiasi bangsa Xia, dia memutuskan tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini. Tepat saat konfrontasi akan memanas, Fang Yi melangkah di antara Xiaoya dan pemimpin yang bermusuhan itu. Dengan pedang yang menyala, dia dengan dingin bertanya pada pria besar itu, apakah dia tidak punya kerjaan lain selain menindas seorang wanita muda. Pemimpin bertutup mata itu tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Tanpa ragu-ragu, Fang Yi melepaskan satu tebasan dahsyat yang menciptakan ledakan api, membuat ketiga penyerang itu terbang. Kekuatan serangan itu mengejutkan rekan-rekan satu tim Fang Yi dari meditasi mereka.
Dia teringat tragedi yang disebabkan oleh mereka yang mengikut prinsip hukum rimba, mengetahui hanya kekuatan luar biasa yang akan mempan pada orang-orang seperti itu. Untuk menegaskan maksudnya, Fang Yi menancapkan pedangnya ke tanah di depan pemimpin lawan. Dikelilingi oleh aura emas yang sangat besar, dia dengan dingin memerintahkan mereka untuk enyah. Ketakutan oleh pertunjukan kekuatan kedua ini, pemimpin itu menyebut Fang Yi monster dan berteriak agar anak buahnya lari, sementara Fang Yi melihat mereka melarikan diri. Rekan-rekan satu timnya bergegas mendekat penuh dengan kegembiraan atas kekuatannya yang luar biasa. Fang Yi tersenyum, menganggapnya biasa saja, dan menyarankan sudah waktunya untuk pergi. Saat mereka pergi, Xiaoya merenungkan kekuatan luar biasa yang telah ditunjukkan Fang Yi. Menyadari bahwa dia masih menahan diri. Yakin bahwa dia adalah perintis tingkat atas, dia tahu dia harus melaporkan penemuan besar ini ke organisasinya segera. Adegan beralih ke kantor Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual, di mana seorang wanita ditelepon dengan Xiaoya mengulangi dengan terkejut bahwa perintis dengan atribut tinggi lainnya telah muncul. Pegawai kantor itu menjadi gugup menyadari dia telah terlalu banyak bicara, terutama dengan seorang pria yang mengintimidasi berdiri di belakangnya. Dia menutup telepon dengan canggung setelah mengonfirmasi laporan itu. Seorang wanita muda dengan riang bertanya kepada atasannya yang berambut abu-abu, apakah mereka cukup beruntung mendapatkan dua perintis dengan atribut tinggi secara berurutan. Namun dia dengan muram mengoreksinya bahwa keberuntungan tidak ada hubungannya dengan itu, menjelaskan bahwa setiap individu dengan atribut tinggi ditakdirkan untuk menjadi pusat kekuatan yang baru. Sebuah tanggung jawab yang sangat menekannya. Di bawah langit yang cerah, Fang Yi kembali ke kota. Dia mencoba menyamar sebagai seorang cosplayer, tetapi auranya yang kuat dan pedangnya yang asli justru menarik lebih banyak perhatian. Langkahnya terhenti ketika dia melihat di ponselnya bahwa berita tentang insiden gua itu sudah viral. Dia memarahi dirinya sendiri atas kecerobohannya mengetahui bahwa letusan api batinnya terlalu mencolok, menepis pikiran bahwa rekan-rekan satu timnya akan mengkhianatinya. Dia fokus pada masalah yang lebih mendesak. Energi yang sangat besar yang telah diserapnya mendorongnya menuju terobosan baru. Dia harus segera menemukan tempat terpencil dan menuju ke gunung belakang. 5 menit kemudian di gunung yang sama itu, seorang wanita muda berambut perak bernama Su Qingying dan seorang ahli restorasi taman merasakan kehadiran kuat yang tiba-tiba. Dia melihat semburan cahaya yang intens seperti matahari mini dan mengenali tanda-tanda seorang kultivator yang sedang melakukan terobosan ke alam kapak hantu bintang 3. Skala energi itu membuatnya tercengang. Dia tidak pernah membayangkan sebuah terobosan di alam itu bisa begitu dahsyat. Didorong oleh rasa tanggung jawab dan kilasan pengenalan, dia bergegas menuju sumber gangguan itu, bersumpah untuk menangkap individu misterius itu. Kali ini, di puncak gunung, Fang Yi sedang fokus pada terobosannya. Dia menarik sejumlah besar energi emas yang berputar di sekelilingnya sebelum membentuk sebuah bola terang, seperti matahari di atas kepalanya. Saat dia bermeditasi di udara, kekuatan di belakangnya membentuk wujud kompleks berbentuk bintang yang merupakan wujud ilahi. Energi emas memercik di kulitnya dan matanya bersinar dengan kekuatan dahsyat saat dia mencoba mengendalikan energi liar itu. Akhirnya kekuatan itu menyatu mengambil wujud kapak ilahi raksasa yang terbuat dari energi emas murni dan biru muda, berderak dengan kekuatan. Sementara itu, Su Qingying tiba dan berhenti tiba-tiba ketika dia melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Dia menyaksikan dengan penuh ketidakpercayaan melihat orang misterius itu akan mengayunkan kapak ilahi yang baru saja diciptakannya. Tingkat kendalinya sungguh luar biasa. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mengendalikan begitu banyak energi spiritual dengan keterampilan dan ketenangan yang begitu sempurna, sambil bertanya pada dirinya sendiri apakah pria ini telah berlatih secara diam-diam selama berabad-abad. Pemandangan itu membangkitkan kenangan yang menyakitkan. Su Qingying teringat akan usahanya sendiri untuk melakukan terobosan ke tingkat kapak hantu bintang 2. Tekanan dari kapak ilahinya sendiri terlalu berat baginya, mendorongnya kembali dan membuatnya batuk darah. Hal itu membuatnya terbaring di tempat tidur selama seminggu penuh. Dia secara alami kuat, tetapi dia tetap gagal total. Dia tidak bisa mengerti bagaimana monster ini bisa menangani sebuah terobosan yang jauh lebih kuat dari miliknya. Saat dia berlari mendekat, dia bahkan lebih takjub jumlah energi spiritual yang sangat besar, kendali sempurna dalam setiap gerakan kapak, dan cara setiap keping kekuatan tampak telah dimurnikan ribuan kali. Semua itu melampaui apapun yang pernah dilihatnya.
Dia memutuskan bahwa orang ini bukan hanya monster yang luar biasa, dia seperti dewa yang telah turun dari langit. Dia juga memperhatikan caranya yang tenang dan mantap dalam melakukan sesuatu. Kebanyakan perintis, saat merasakan terobosan akan terjadi, akan bergegas untuk menyelesaikannya. Namun orang ini bergerak dengan pengalaman yang mendalam dan pikiran yang kuat seperti seorang master dari zaman dulu. Pikirannya terhenti saat kapak dewa raksasa yang berapi-api itu mulai bergerak. Dia menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu saat kapak itu berayun dengan tujuan menuju ke timur. Di puncak kekuatannya, mata Fang Yi menyala dengan cahaya keemasan murni. Saat retakan energi murni menyebar di wajahnya, dia melayang di dalam badai kekuatan emas yang menyilaukan, berhasil mengendalikan energi dalam jumlah besar yang telah dia kumpulkan untuk berevolusi. Sebuah jendela sistem kemudian muncul secara resmi mengonfirmasi bahwa dia telah berhasil. Dia telah mencapai alam kapak hantu bintang 2. Kapak dewa yang baru itu menghantam tanah melepaskan semua kekuatannya dalam satu gelombang kejut yang besar, yang menyapu pegunungan. Su Qingying terkena ledakan kuat itu dan harus menjaga keseimbangannya melawan gelombang energi emas. Sisa kekuatannya membelah jalur besar di hutan sebelum menghilang, tetapi saat dia mendongak, pria misterius itu telah benar-benar menghilang. Terengah-engah karena usaha dan rasa frustrasinya, Su Qingying tidak percaya dia telah kehilangannya lagi, terutama karena dia tiba hanya dalam 30 detik. Sebuah pikiran yang mengkhawatirkan muncul di benaknya. Pria itu pasti tahu bahwa dia sedang melacaknya. Dia khawatir jika pria itu tetap sesulit ini untuk ditemukan, misinya untuk merekrutnya akan mustahil. Tepat saat dia hampir menyerah, dia berhenti. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia mengalihkan pandangannya dari jejak kehancuran dan ke arah sebuah pohon raksasa tua yang sekarang bersinar dengan sisa cahaya keemasan yang lembut. Dengan perasaan yakin yang baru, dia berseru ke dalam hutan yang tampak kosong, memanggilnya senior dan bertanya apakah dia masih berada di area itu. Dari bayang-bayang hutan Fang Yi muncul tubuhnya yang berkerudung memancarkan kepercayaan diri, yang tenang, mata merahnya yang menyala tertuju pada Su Qingying. Dia langsung tahu bahwa wanita itu adalah orang yang telah menyelidikinya selama beberapa hari terakhir. Melihat bahwa dia telah ketahuan, Su Qingying tetap berdiri tegap dan memperkenalkan dirinya dengan benar. Dia berkata bahwa dia adalah kapten dari skuad kunang-kunang, bagian dari Asosiasi Praktisi Spiritual Negara Xia, dan juga salah satu perintis pertama negara itu. Mewakili asosiasi, dia dengan tulus mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Dia mengaku telah mengikutinya selama 2 hari, dan berharap metodenya tidak membuatnya berpikir buruk tentangnya. Saat dia berbicara, Fang Yi tetap diam, dan wajahnya sulit dibaca di balik kerudungnya. Su Qingying menambahkan bahwa meskipun publik belum tahu, semua dokumen resmi untuk asosiasi sudah siap. Namun di dalam hatinya dia sangat gugup memilih kata-katanya dengan hati-hati dan khawatir jika dia mengganggunya atau membuat pria kuat itu marah. Dia tahu dia harus terdengar lembut dan hormat. Pidatonya yang telah direncanakan dengan cermat terpotong oleh pertanyaan sederhana dan langsung dari Fang Yi, "Mengapa aku harus bergabung?" Pertanyaan langsung itu benar-benar mengejutkannya. Dia tergagap sejenak, panik memikirkan apa yang harus dikatakan. Dia dengan cepat menyadari bahwa kata-kata kosong dan manis tidak akan berguna melawan seseorang yang begitu cerdas. Kebenaran adalah satu-satunya pilihannya. Menenangkan dirinya, dia menjelaskan tujuan dari asosiasi itu. Dia memberitahunya bahwa negara Zion ingin mengumpulkan dan menyatukan semua perintis awal untuk membimbing mereka di jalur yang terorganisir dan juga memberi mereka perlindungan ekstra. Dia tahu bahwa pertumbuhan saat ini berantakan dan sebuah asosiasi mungkin terasa seperti sangkar bagi jiwa bebas sepertinya. Tetapi dia memintanya untuk melihat gambaran yang lebih besar. Kembalinya energi spiritual secara besar-besaran akan datang dan mereka semua harus bersatu untuk menghadapi musuh-musuh tak dikenal di masa depan. Setelah mendengarkan pidatonya yang penuh semangat, Fang Yi bersandar dengan santai di sebatang pohon, terlihat lelah dan tidak tertarik. Dia memberitahunya dengan terus terang bahwa dia tidak mau bergabung. Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini, dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya atau asosiasi yang dia wakili. Su Qingying benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Oleh penolakan langsungnya, matanya terbelalak karena kaget. Menghadapi penolakannya, Su Qingying menjadi putus asa. Dia dengan cepat mengeluarkan kartu identitasnya. Dari jaketnya mengangkatnya agar bisa dilihat oleh Fang Yi.
Dia dengan cepat memperkenalkan dirinya lagi sebagai Su Chengying dan menyebutkan bahwa dia dulunya adalah seorang atlet terkenal. Sebelum energi spiritual kembali, dia memohon padanya untuk mempercayainya berharap identitas publiknya akan memberinya alasan untuk mempercayainya. Fang Yi berhenti sejenak dan memikirkan kata-katanya. Dia menyentuh dagunya sambil berpikir, mengatakan bahwa dia sekarang samar-samar mengingatnya. Pikirannya teringat sebuah foto berbingkai dirinya yang sedang merayakan kemenangan sebagai juara kedua dalam kejuaraan lari jarak jauh bangsa Xia. Dia menyadari kemampuan atletik alaminya adalah yang membuatnya menjadi perintis yang begitu cepat dan hebat, namun wajahnya kemudian mengeras. Sebuah ingatan kelam dari kehidupan sebelumnya muncul di benaknya menunjukkan bayangan sebuah kota yang hancur. Dia tahu bahwa di garis waktu aslinya, pekerjaan negara C termasuk asosiasi pada akhirnya telah gagal yang menyebabkan akhir dari umat manusia. Sekarang setelah dia kembali dengan sistemnya, dia tahu dia harus menjadi bagian dari solusi, tetapi bergabung dengan asosiasi pada saat ini bukanlah langkah yang tepat. Menampilkan ekspresi yang lebih bijaksana, dia menatap kembali Su Chengying yang penuh harap dan memastikan bahwa dia memang mengingatnya. Dia memberitahunya bahwa dia akan memikirkan tawarannya, dan sebelum Su Chengying sempat menjawab, dia melompat ke udara dan melesat pergi dari tempat itu. Sama cepatnya dia muncul kembali tepat di belakang Su Chengying yang terkejut. Dia memberinya sebuah syarat yang tegas, dia harus merahasiakan lokasinya dari semua orang untuk saat ini. Dalam benaknya dia mempelajari perilakunya yang penuh hormat dan menebak bahwa asosiasi itu berhati-hati agar tidak menyinggung para perintis kuat yang tidak bergabung dengan mereka. Dia melihat ini sebagai kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Su Chengying menyarankan sebuah kesepakatan. Dia menjelaskan bahwa asosiasi telah mendeteksi energi dari terobosannya dan bahwa dia harus membuat laporan. Dia menyarankan mengirim laporan yang merupakan campuran kebenaran dan kebohongan untuk melindungi identitasnya sambil tetap membuat atasannya senang. Setelah berpikir sejenak, Fang Yi menyetujui rencananya. Su Chengying mencoba memanggil Fang Yi saat dia menyetujui rencananya, tetapi dalam sekejap mata, dia sudah pergi. Dia berlari menuruni lereng gunung untuk mengejarnya, tetapi tidak ada gunanya. Lelah dan kesal, dia berjalan sendirian di jalan setapak hutan, menggerutu dengan frustrasi tentang betapa seringnya dia gagal menangkapnya dan bagaimana sekarang pria itu mencoba menghindarinya. Dia menghela napas mengeluh tentang pekerjaan melelahkan untuk menghapus jejak energi kuat yang dia tinggalkan setelah setiap kejadian. Pikirannya terpotong oleh suara di earpiece-nya yang menyuruhnya untuk berhenti mengkhawatirkan perintis yang sulit ditemukan itu dan mengingat misi yang sedang dijalaninya. Suara itu dengan serius memberitahunya bahwa makhluk-makhluk aneh itu telah muncul lagi. Su Chengying membeku, matanya terbelalak kaget saat dia bertanya apakah mereka benar-benar kembali. Sebuah ingatan menakutkan membanjiri pikirannya, menunjukkan dirinya dikelilingi oleh kerumunan makhluk menakutkan seperti serigala. Dengan mulut berdarah dan mata merah menyala, dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan pernah melupakan binatang-binatang aneh dan haus darah itu. Cerita itu menjelaskan apa mereka monster dingin jahat dan haus darah yang lahir dari zona polusi yang tercipta oleh kembalinya energi spiritual. Mereka mendapatkan kekuatan dari zona-zona ini berubah menjadi monster yang memakan manusia. Beberapa bahkan bisa menyamar sebagai bencana alam membunuh siapa saja saat mereka memecah belah daratan dan menciptakan zona polusi baru. Jika tidak dihentikan, sifat mereka yang sangat merusak akan membuat mereka terus melahap dunia manusia hingga tidak ada yang tersisa. Badai besar tiba-tiba melanda kota. Langit malam tidak diterangi oleh lampu jalan, tetapi oleh kilatan petir yang terus-menerus dan dahsyat. Hujan turun deras dan peringatan merah menyala di ponsel orang-orang memperingatkan adanya badai petir yang parah dan menyuruh semua orang untuk tetap di dalam. Peringatan lain mengumumkan bahwa area Gunung Yuhuang ditutup karena risiko banjir. Dari jendela mereka, orang-orang berkomentar bahwa mereka belum pernah melihat badai seburuk ini selama bertahun-tahun, dengan beberapa orang bercanda bahwa makhluk kuat mungkin sedang menghadapi ujian petir di dekat sini. Tersembunyi di gang yang basah karena hujan, Fang Yi menyaksikan badai dengan muram. Mata merahnya bersinar, dia bisa merasakan energi petir yang sangat besar di udara, menyadari kekuatannya yang liar. Dia tahu ini bukan badai biasa tetapi anomali lain dengan kekuatannya yang terfokus pada satu titik. Matanya memindai melewati gedung-gedung kota dan terkunci pada puncak gunung di kejauhan yang disambar petir berulang kali. Dia telah menemukan pusat badai.
Tanpa ragu Fang Yi berlari menembus hujan lebat melompati atap-atap rumah saat dia melesat menuju gunung. Ketika Fang Yi mencapai kaki gunung Yuhuang, sistemnya segera mengonfirmasi bahwa zona polusi terdeteksi. Dia menatap ke puncak, tetapi alih-alih keindahannya yang biasa dia melihat pemandangan yang suram. Dengan sisa-sisa kerangka yang berserakan di antara pepohonan yang bengkok, pemberitahuan sistem lain menambah bahaya menyatakan tingkat polusi tidak diketahui. Meski begitu, Fang Yi terus maju tanpa ragu berjalan ke dalam hutan yang gelap dan penuh badai dengan tatapan penuh tekad. Saat dia semakin dekat ke pusat, badai dia melihat sambaran petir biru raksasa menghantam puncak gunung, menerangi seluruh area. Dia telah menemukan targetnya di dalam pusat komando asosiasi praktisi spiritual. Para pejabat mengadakan pertemuan yang tegang. Sebuah layar besar menunjukkan pusaran energi biru di atas puncak gunung. Seorang pejabat melaporkan bahwa bahaya di Gunung Yuhuang meningkat dengan cepat, jadi mereka harus menutupnya dan menyebutnya sebagai zona kontaminasi baru. Seorang pemimpin asosiasi berwajah muram mengatakan situasinya sangat kritis. Dia harus menarik Su Chengying dari misi penting lainnya. Dia memintanya untuk melaporkan apa yang sedang terjadi. Su Chengying memberitahu para pejabat bahwa saat ini tidak mungkin untuk mendaki gunung karena energi guntur yang tidak stabil akan meledak. Karena itu, area tersebut secara resmi diklasifikasikan sebagai zona kontaminasi tingkat A. Dia melanjutkan dengan berita yang lebih mengkhawatirkan berdasarkan seberapa cepat energi itu tumbuh, gunung itu akan segera menjadi ancaman tingkat S, yang akan memulai rencana darurat tertinggi mereka, tetapi dia menunjukkan masalah besar berdasarkan data mereka. Tidak ada penjelajah yang mereka miliki yang bisa mendekati area itu dengan aman, dan dia mengakui bahwa bahkan dirinya pun tidak bisa menanganinya. Gelombang keterkejutan menyebar di seluruh ruangan, karena perhitungan menunjukkan misi itu berarti kematian yang pasti bahkan untuk para penjelajah yang sangat mahir sekalipun. Menghadapi situasi mustahil ini, seorang pria berseragam keamanan memerintahkan kaki Gunung Yuhuang untuk ditutup sepenuhnya dengan patroli yang dikirim 24/7 untuk menghentikan siapapun yang mencoba mendakinya. Pemimpin asosiasi setuju dengan tegas. Dia menyatakan mereka harus menghentikan ancaman itu dengan menyegel gunung tersebut, dan tidak ada seorang pun yang boleh mendekatinya sampai konsentrasi energinya menurun. Sementara asosiasi berpikir, Gunung Yuhuang terlalu berbahaya. Fang Yi sudah berada jauh di dalam zona itu. Sambaran petir biru raksasa menyambar di sekelilingnya. Saat badai mengamuk, Fang Yi berdiri tegar dilindungi oleh aura keemasan dari teknik pernapasannya. Namun dia tahu bahwa hanya bertahan dari badai saja tidak cukup. Untuk mendapatkan energi guntur termurni, dia harus mendaki ke pusat badai di puncak gunung. Keputusannya didorong oleh kenangan kelam masa lalu. Dia tahu bahwa makhluk yang mereka hadapi sekarang hanyalah permulaan, dan monster yang jauh lebih mengerikan akan muncul di masa depan. Dia menyadari bahwa kekuatan berbasis apinya saat ini tidak cukup untuk tantangan yang akan datang. Dia harus menjadi lebih kuat, tidak hanya mengandalkan senjatanya. Dikelilingi oleh petir, Fang Yi melihat kesempatan langka dan sempurna untuk menggunakan energi guntur untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Fang Yi tahu jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat, dia akan menghadapi kematian yang pasti dari bencana yang akan datang. Matanya bersinar keemasan, dia menghunus pedang apinya dan dengan raungan menantang menancapkannya langsung ke sambaran petir biru yang dahsyat. Energi liar itu mengalir deras ke dalam tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, tetapi wajahnya tetap penuh tekad. Tubuhnya bergetar hebat saat listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia menyadari kekuatan guntur ini seperti hukuman ilahi yang secara aktif melawannya. Badai itu marah karena dia telah memasuki wilayahnya, dan seolah menuntutnya untuk menyerah. Sambil menatap langit yang kacau, dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia bisa membuat kekuatan mentah seperti itu tunduk padanya? Lalu dia mendapat ide. Dia menenangkan diri dan mengingat aturan sistemnya. Untuk mendapatkan kekuatan, dia harus menyentuh sumber energinya. Aura keemasan meledak darinya saat dia melepaskan teknik pernapasan matahari emasnya. Bertekad untuk menerobos badai dengan raungan keras, Fang Yi terus maju menggunakan pedang apinya untuk membuka jalan menembus badai petir biru. Bentrokan energi emasnya dengan badai mentah itu menciptakan ledakan besar yang kacau. Darah menetes dari mulutnya karena tekanan yang hebat. Tapi matanya menyala dengan tekad. Dia tahu ini adalah pertaruhan nekat di mana dia harus mendorong dirinya hingga batas kemampuannya menghadapi kematian untuk bisa hidup.
Akhirnya setelah perjuangan keras dia mencapai puncak. Dia menancapkan pedangnya ke tanah membuat bebatuan retak saat dia tiba di pusat badai. Di sini kekuatannya bahkan lebih mengerikan banjir energi guntur yang dahsyat yang membuatnya sulit bahkan untuk bernapas. Dia merasakan perhatian penuh badai tertuju padanya dan menyadari badai itu tidak lagi hanya ingin mengusirnya, tetapi ingin membunuhnya. Seolah untuk membuktikannya, badai mengumpulkan kekuatan penuhnya dan menembakkan seberkas petir putih panas raksasa langsung ke arahnya, sebuah serangan yang dimaksudkan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Saat Feng Yi menghadapi serangan terakhir, badai sistemnya aktif mendeteksi atribut guntur yang kuat dan mulai memprosesnya. Jauh di bawah kota, orang-orang menonton dari gedung tinggi dengan takjub. Seorang pria yang sedang mengambil foto belum pernah melihat petir sebesar itu. Yang lain bertanya-tanya, apakah dewa sedang menjalani ujian, bahkan berpikir dia melihat seseorang di langit. Di puncak gunung pertarungan berakhir dengan ledakan yang dahsyat. Feng Yi telah menang. Sebuah pesan sistem mengonfirmasinya, mengumumkan bahwa dia telah memperoleh kekuatan guntur ilahi yang murni dan sekarang bisa memanggil petir surgawi untuk membuat tubuhnya seperti dewa. Dia dihadiahi 5 poin penulisan. Feng Yi sekarang melayang di udara dikelilingi oleh petir biru dan aura emasnya. Dia memahami kekuatan barunya. Atribut guntur adalah kekuatan tingkat atas baik untuk menyerang maupun bertahan. Tidak seperti kekuatan mataharinya yang sebagian besar untuk pertahanan. Guntur itu bisa memurnikan tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi yang dahsyat. Dia memutuskan bahwa guntur sekarang adalah tombak dan perisainya. Dia juga menyadari kekuatan itu bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang pemurnian dan kelahiran kembali. Dia bisa merasakan energi itu memperkuat tulang dan ototnya tanpa rasa sakit sedikit pun. Sistem kemudian menawarinya peningkatan untuk menghukum kejahatan yang akan memberinya kerusakan kritis ganda. Bertanya apakah dia ingin menggunakan poin penulisan untuk mendapatkannya. Mendarat dengan lembut, Feng Yi berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pikiran pertamanya adalah memasukkan kekuatan guntur baru ini ke dalam pedang Tang miliknya. Dia mempertimbangkannya dengan hati-hati, meskipun itu akan membuat bilahnya lebih kuat. Dia khawatir itu akan mengganggu kemurnian atribut matahari yang sudah ada di dalamnya. Dia juga tahu bahwa menempatkan terlalu banyak kekuatan yang berbeda dalam satu benda bisa merusak atau bahkan menghancurkannya. Tiba-tiba dia punya ide cemerlang sambil melihat tangannya. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dia akan menanamkan atribut guntur langsung ke tangan kanannya. Sistem segera merespons bertanya apakah dia ingin memasukkan atribut guntur ke dalam benda yang dipilih. Senyum percaya diri muncul di wajahnya saat dia memberikan perintah. Seketika semua petir biru liar di udara melesat masuk ke tangan kanannya saat dia mengklaim kekuatan badai itu untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya di puncak Gunung Yuhuang yang rusak akibat badai. Bahaya yang mengancam telah hilang. Di bawah tebing Su Qingying dan seorang perwira tentara bernama Mayor Han Li berdiri di atas banyak sosok di dalam kantong mayat. Su Qingying melaporkan bahwa energi zona kontaminasi telah turun secara aneh dari tingkat paling berbahaya ke tingkat ringan hanya dalam 3 jam meskipun masih ada sedikit listrik di udara. Mayor Han Li mendengarkan dan segera mengetahui apa yang telah terjadi. Seseorang telah ada di sana. Itu adalah seorang pencari, seseorang yang secara aktif mencari peristiwa berbahaya ini. Su Qingying terkejut bertanya-tanya, apakah ada pencari lain yang terlibat, dan apakah dia bisa selamat. Dia berlutut dan mencari petunjuk tetapi tidak bisa merasakan apapun. Menebak bahwa hujan lebat telah menghanyutkan semua bukti. Dia menyimpulkan bahwa si pencari pasti telah meninggalkan gunung dengan selamat sekitar jam 8 malam sebelumnya. Mayor Han Li setuju dengan garis waktunya. Peristiwa aneh itu dimulai sekitar jam 6 sore, dan tentara menutup gunung pada jam 7 malam. Jadi si pencari pasti sudah mendaki gunung sebelum ditutup. Dia mencatat bahwa instrumen mereka memperkirakan bahayanya akan mencapai tingkat es. Tetapi setelah jam 8 malam, energinya tiba-tiba turun. Berdiri di tempat petir paling kuat menyambar, sang mayor menambahkan teorinya sendiri. Dia percaya si pencari tidak hanya selamat dari petir itu, tetapi mungkin memiliki kekuatan yang berhubungan dengan guntur mengubah bencana menjadi peluang besar. Dia menyimpulkan orang ini adalah penyebab langsung dari perubahan mendadak itu. Sang mayor kemudian menyampaikan kekhawatiran terbesarnya.
Orang-orang seperti ini adalah yang paling berbahaya, karena tidak diketahui mereka berpihak pada siapa. Su Qingying pun setuju. Ia menambahkan bahwa jika orang sekuat itu menjadi ancaman bencana yang bisa ditimbulkannya akan sangat besar. Mereka harus segera ditemukan. Beberapa kilometer jauhnya duduk di sofa dan tidak menyadari operasi militer yang kini terfokus padanya, Feng Yi tiba-tiba bersin dengan keras. Kembali di gunung, Mayor Han Li membuat keputusannya. Ia memberikan perintah tegas kepada pasukannya, temukan orang ini segera dengan cara apapun. Saat perintahnya diberikan, ia menetapkan nama kode sementara untuk target misterius itu, sang tiran. Investigasi di Gunung Yuhuang segera dimulai. Pihak militer berharap asosiasi praktisi spiritual bisa segera merekrut orang misterius bernama kode tiran itu. Sementara itu, mereka akan merahasiakan semua informasi tentang kejadian tersebut dan memulai penyelidikan mereka sendiri. Di puncak yang basah karena hujan, pemimpin asosiasi memberitahu Mayor Han Li bahwa mereka sudah punya seorang perintis tingkat tinggi yang mencoba melakukan kontak. Dia kemudian menoleh ke arah Su Qingying dan memerintahkannya untuk memberikan laporan kepada Mayor. Su Qingying terkejut oleh perintah itu dan terkesiap panik. Terpaksa berpikir cepat, ia memulai laporannya yang setengah benar. Ia menghubungkan insiden saat ini dengan perintis yang baru saja membersihkan zona polusi di sebuah universitas lokal. Dalam hatinya, ia panik takut akan salah bicara dan mengungkapkan kesepakatannya dengan Fang Yi. Ia menjelaskan bahwa ia telah mencoba menghubunginya, tetapi pria itu sulit ditemukan. Ia menyebutkan telah menemukan bangkai kelinci mutan yang telah dibunuhnya dan dengan tepat mengidentifikasi atribut api yang miliknya dari bukti tersebut. Ia mengakhiri laporannya dengan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mendekatinya dan mencari tahu bagaimana ia membersihkan gerbang universitas. Ia diam-diam berdoa memohon bantuan, sadar bahwa mencampur kebenaran dengan kebohongan adalah satu-satunya cara agar ceritanya terdengar nyata. Mayor Han Li mendengarkan dengan saksama, memikirkan apa arti seorang perintis dengan atribut api yang. Ia tampak puas dengan laporannya dan berterima kasih atas kerja kerasnya, menyebutnya sebagai perintis muda yang berbakat. Su Qingying memberi hormat dengan sigap dan menjawab bahwa itu adalah tugasnya. Setelah pertemuan selesai, Mayor Han Li menyebutkan, mereka akan merilis berita palsu tentang bencana alam untuk menyembunyikan kejadian itu dari publik. Dia juga mengatakan tidak setuju dengan pengunggahan informasi energi spiritual secara online yang bisa digunakan oleh orang jahat. Saat para pejabat berbicara, Su Qingying diam-diam menghela napas, lega karena interogasi yang menegangkan itu akhirnya selesai. Kembali di rumahnya, Fang Yi menggunakan teknik pernapasan matahari emas miliknya untuk mengeringkan hoodie putihnya, dengan mudah membuatnya bersinar dengan cahaya hangat sebelum mengangkatnya benar-benar bersih dan kering. Setelah memakainya, ia memeriksa perubahan di tubuhnya. Bahkan setelah menambahkan atribut petir yang kuat, ia masih bisa merasakan perbedaan yang jelas. Ia menatap tangan kanannya yang kini memercikan petir biru. Tangan itu telah berubah total menjadi bagian terkuat di tubuhnya dan mendapatkan peningkatan besar saat ia melenturkan jari-jarinya membuat bola-bola petir kecil muncul. Ia bisa merasakan bahwa ia hampir mencapai peningkatan berikutnya. Yang paling mengejutkannya adalah bagaimana atribut petir yang tadinya liar menjadi setenang anak kucing. Setelah menyatu dengan tubuhnya, membuatnya bisa mengendalikannya dengan bebas. Ia membandingkan ini dengan rasa sakit luar biasa yang ia rasakan saat pertama kali membuka atribut yang dan bertanya-tanya apakah energi tersebut melemah selama prosesnya. Ingat, sistem memberitahunya bahwa kekuatan baru ini memberikan kerusakan ganda pada makhluk aneh dan jahat. Ia pun sangat ingin mengujinya. Pikirannya buyar oleh peringatan mendadak dari ponselnya di meja terdekat. Dia mengambilnya, bertanya-tanya apa yang terjadi sekarang. Dia telah mengatur peringatan berita khusus setelah insiden terakhir karena tahu bahwa di masa yang penuh kekacauan ini, pemerintah akan mengeluarkan peringatan untuk melindungi warga. Namun bagi seorang pelopor sepertinya, peringatan ini lebih dari sekadar pemberitahuan bahaya. Di setiap krisis ada kesempatan untuk menjadi lebih kuat, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Saat Fang Yi memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia melihat peringatan berita utama di ponselnya. Laporan itu mengatakan, sebuah ledakan besar baru saja terjadi di dalam sebuah pabrik kimia, menyebabkan banyak polusi di kota. Berita resminya mengatakan tidak ada yang terluka dan meminta warga untuk tetap tenang. Tapi Fang Yi curiga dengan peristiwa sebesar ini. Dia memeriksa forum online di mana orang-orang yang menyaksikannya memberikan cerita yang jauh lebih menakutkan.
Orang-orang yang tinggal di dekatnya menggambarkan perasaan yang sangat menyeramkan yang tidak bisa mereka jelaskan. Seseorang bertanya, apakah itu adalah aura jahat yang dingin dan yang lain dengan cepat setuju. Meskipun banyak yang ragu, perasaan secara keseluruhan adalah kengerian dan ketakutan. Kata-kata aura dingin dan jahat terasa tidak asing bagi Fang Yi. Tiba-tiba sebuah ingatan mengerikan dari kehidupan masa lalunya kembali, sebuah tangan berdarah dan monster mengerikan. Dia ingat bersembunyi ketakutan dari seekor monster iblis merah raksasa saat monster itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Makhluk itu monster menjijikkan bermata banyak yang mirip tikus adalah ancaman yang sangat dia kenal. Kembali ke masa kini Raut, wajahnya terlihat serius. Dia ingat sifat dari makhluk-makhluk ini. Mereka adalah tumbuhan atau hewan yang berubah dengan cara yang aneh. Setelah memiliki kesadaran diri, kekuatan mereka menjadi liar dan memberi mereka kemampuan berburu dan membunuh yang mengerikan. Mereka suka muncul di kegelapan malam. Menyadari ancaman baru ini 100 kali lebih berbahaya daripada kelinci mutan yang pernah dia lawan sebelumnya. Fang Yi tahu dia harus melakukan sesuatu. Mengepalkan tinjunya yang memercikan petir biru barunya, dia memutuskan akan keluar malam itu untuk menghentikan makhluk-makhluk ini bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Sambil berdiri dia dikelilingi oleh energi listrik biru. Sudah waktunya putusnya untuk menguji kemampuan serangan kritis 200% barunya dalam pertarungan sungguhan. Di malam yang gelap dan penuh badai, hujan turun di jalanan kota yang sepi. Saat lampu lalu lintas berganti, sebuah gerakan kabur melesat melintasi jalan yang basah. Satu pasukan sosok berjubah bergerak dengan kecepatan luar biasa. Mereka adalah anggota dari pasukan penghancur dan mereka sedang berburu. Salah satu anggota melapor ke markas mereka bahwa mereka sedang melacak berkas anomali nomor 7 dengan nama Sandy Candle Knight tetapi telah kehilangan targetnya. Kemampuan makhluk itu yang diketahui adalah menyatu dengan kegelapan membuatnya sangat sulit untuk diikuti. Anggota pasukan itu menambahkan detail baru yang menakutkan ke dalam berkas. Anomali itu mengeluarkan suara mendesis samar saat berada di dekatnya dan suka memakan manusia. Saat kilat menyambar di langit, pasukan itu mendarat di atap gedung untuk mengamati kota. Pemimpin mereka seorang pria bertekad kuat dengan rambut terang dan bekas luka di wajahnya, tahu bahwa cuaca badai sangat cocok untuk perburuan makhluk itu. Dia berkata dengan keyakinan yang suram bahwa mereka tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Berkilo-kilo jauhnya di pusat komando yang sibuk, seorang operator menerima informasi terbaru. Dia mengonfirmasi data baru untuk berkas 7. Data Candle Knight telah dimasukkan. Situasinya serius, sebuah permintaan pemusnahan diajukan sebagai prioritas tinggi dengan target untuk menyelesaikannya dalam 12 jam. Perintah datang kembali dari markas pasukan penghancur harus terus mengejar target, tetapi keselamatan mereka sendiri adalah yang terpenting. Tim itu segera memulai kembali pengejaran melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Melewati kota yang diguyur hujan, pemimpin pasukan berhenti melihat peta holografik kota yang bersinar penuh dengan penanda merah yang menunjukkan anomali aktif. Dia tahu bahwa waktu respons 12 jam tidaklah cepat, tapi itu yang terbaik yang bisa dilakukan markas. Negara itu besar, dan dengan anomali yang muncul di mana-mana, bahkan sumber daya canggih mereka pun terbatas. Tepat saat pasukan penghancur mendekati lokasi terakhir target mereka, sebuah peringatan datang dari markas. Operator memberitahu mereka bahwa area yang mereka masuki saat ini ditempati oleh agen Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual. Sebuah foto Su Chengying muncul di layar saat operator menjelaskan bahwa timnya sedang mengawasi para perintis di sana dan bisa diminta untuk membantu. Pemimpin pasukan penghancur menerima pesan itu dan meminta markas untuk memintanya datang membantu, mengatakan dia pernah mendengar tentang hasil kerja bagusnya di tempat lain. Su Chengying terkejut mengetahui dia telah menjadi begitu terkenal. Pasukan penghancur menunggu dengan muram di tengah hujan. Tak lama kemudian Su Chengying dan timnya yang berjubah tiba mengambil tempat di atap yang lebih tinggi. Dengan satu tangan di pinggul, dia menatap ke bawah ke arah pasukan di bawahnya dan dengan santai bertanya, apakah mereka yang memanggilnya untuk kerja lembur. Pemimpin pasukan penghancur tidak senang dengan nada santainya. Dia dengan tegas memberitahunya bahwa anomali Candle Knight memakan manusia dan ini jauh lebih serius daripada permintaan lembur biasa. Salah satu anggota tim Su Jingying membalas bertanya apakah itu cara yang benar untuk meminta bantuan. Su Jingying kemudian berbalik untuk pergi, mengatakan bahwa pasukan penghancur tampaknya sangat hebat, mereka mungkin tidak butuh bantuan sama sekali.
Dia mengumumkan bahwa timnya pasukan Ying akan pergi saat mereka mulai beranjak. Anggota timnya bergumam di antara mereka sendiri, satu orang khawatir tentang sikap bos mereka yang sangar dan yang lain membelanya. Mengatakan misi mereka sendiri sama berbahayanya. Pemimpin pasukan penghancur segera panik dan memintanya untuk menunggu. Dia meminta maaf atas nada bicaranya yang kasar dan memohon bantuannya. Dia menjelaskan betapa berbahayanya Candle Knight dan bahwa tanpa kemampuan melacaknya yang terkenal mereka akan sangat dirugikan. Dia menekankan bahwa jika timnya gagal, penduduk kota inilah yang akan menderita karena monster itu akan membunuh mereka semua. Setelah setuju untuk bekerja sama, kedua tim berdiri di atap yang basah karena hujan siap untuk berburu. Su Qingying berkonsentrasi dan sebuah bola energi biru bersinar muncul di tangannya. Dia mengumumkan telah menemukan makhluk itu. Kemudian energi bola itu meluas menunjukkan lokasi monster tersebut tersembunyi di reruntuhan pabrik kimia yang gelap dan basah. Makhluk mengerikan bermata banyak dan mirip tikus yang disebut Candle Knight sedang memakan sesuatu. Catatannya menyebutkan bahwa ia menyukai kegelapan kelembapan dan memakan manusia. Dengan target yang ditemukan, Su Qingying memberi perintah agar operasi gabungan dimulai. Indra makhluk itu tajam, dan ia langsung mendongak menyadari kehadiran mereka. Ia melompat pergi tepat saat sebuah serangan menghantam tanah tempatnya berada. Seorang anggota pasukan penghancur mengatakan target telah melihat mereka dan memerintahkan tim untuk membentuk formasi. Para anggota pasukan bergerak dengan kecepatan luar biasa, jubah mereka tampak kabur saat mengejarnya. Mereka mengepung makhluk itu dari semua sisi, dan dengan mangsa mereka yang terperangkap mereka berteriak bersama siap menyerang. Salah satu anggota pasukan penghancur menerjang maju, meneriakkan perintah untuk menyerang. Dia menghantam makhluk itu dengan keras membuatnya menabrak tumpukan puing-puing. Namun bukannya menjadi lebih lemah, tubuh monster itu mulai berubah, punggungnya meletus dengan luka-luka merah dan duri-duri hitam. Dengan jeritan murka, Candle Knight yang mengamuk melawan balik menciptakan pusaran energi gelap. Su Qingying berteriak panik agar timnya waspada terhadap gelombang suara dan menghindar. Peringatannya sedikit terlambat. Ledakan sonik yang kuat meletus dari makhluk itu membuat para anggota pasukan terpental ke belakang. Pemimpin pasukan penghancur terlempar dari atap, jatuh ke jalan di bawah. Salah satu anggota timnya bergegas menghampirinya. Sang pemimpin bangkit memar tetapi masih hidup. Dia mengakui bahwa jika dia tidak mundur pada detik terakhir, tulang-tulangnya pasti sudah patah. Dia tahu mereka dalam bahaya besar jika makhluk itu berada di kota lebih lama lagi. Itu akan menyebabkan bencana besar. Pertarungan berubah arah saat Candle Knight terus berubah wujud. Makhluk itu menumbuhkan sayap besar seperti kelelawar dan meraung, tenggorokannya bersinar dengan energi hijau. Kemudian ia menyemburkan zat korosif gelap yang memenuhi udara dengan asap hijau beracun. Makhluk itu mengarahkan ledakan ini ke tanah, mencoba melelehkan jalan untuk menggali ke bawah tanah dan kabur. Salah satu anggota tim Su Qingying memperingatkannya bahwa monster itu memiliki kekuatan korosif, gelap, dan apapun yang disentuhnya akan hancur. Dia menjelaskan bahwa tim mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk melawannya. Namun Su Qingying tetap tenang. Dia memerintahkan timnya untuk tetap waspada dan tidak mengacaukan formasi pasukan penghancur, mengingatkan mereka bahwa tugas utama mereka adalah mengumpulkan informasi dan membantu strategi. Sementara itu, seorang anggota pasukan penghancur dengan belati bersiap untuk menyerang makhluk yang melarikan diri itu. Tiba-tiba, sepasang mata merah yang mengancam bersinar dari kegelapan. Candle Knight bersayap itu menerjang ke depan, nyaris menghindari serangan dari anggota pasukan yang melompat. Dengan marah, pemimpin pasukan penghancur berteriak pada timnya untuk tidak membiarkan monster itu kabur. Seekor makhluk bersayap terbang, melintasi jalanan kota, dikejar oleh anggota berjubah dari pasukan Ying. Dari atap yang tinggi, Su Qingying dan dua anggota timnya mengawasi. Tiba-tiba dia merasakan peningkatan tajam energi spiritual dari arah makhluk itu. Menyadari sesuatu yang penting akan terjadi, dia memerintahkan timnya untuk tetap di luar, sementara dia mengikutinya masuk sendirian. Pengejaran itu membawa mereka ke sebuah pabrik besar yang gelap dan terbengkalai. Di dalam, Su Qingying berkata dia akan memindai energi spiritual di area itu. Pemimpin pasukan penghancur memperhatikan jam tangan canggih di pergelangan tangannya. Dia mengonfirmasi itu adalah perangkat baru dari asosiasi, menjelaskan bahwa jam tangan itu menunjukkan tingkat energi yang bisa ditangani dengan aman oleh sebuah pasukan adalah 50. Angka Candle Knight hanya 48.
Tiba-tiba perangkat di pergelangan tangannya mulai berkedip liar, angkanya melonjak melewati 80. Su Qingying berteriak bahwa tingkat energinya menjadi tidak terkendali. Pada saat itu sesosok bayangan besar dengan mata hijau menyala muncul di langit-langit di atas. Mereka telah dijebak. Su Qingying menyadari dengan ngeri bahwa ada lebih dari satu makhluk di pabrik itu. Wajah bayangan mengerikan dari makhluk baru muncul di belakang mereka. Pemimpin pasukan penghancur panik berteriak bahwa mereka harus segera mundur. Mengambil alih komando, Su Qingying menyarankan mundur taktis ke arah pintu utama untuk memaksa musuh yang tersembunyi menunjukkan dirinya. Dia menembakkan ledakan energi untuk membuka jalan berteriak agar timnya mengikuti. Tapi sebelum mereka bisa kabur, dia berteriak kesakitan dan pingsan, inderanya dilumpuhkan oleh gas beracun tak kasat mata. Su Qingying tiba-tiba mendapati dirinya sendirian di dalam kegelapan hijau yang luas di pabrik itu. Dia memanggil timnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tahu mereka ada di dekatnya, tetapi racun itu telah membuat mereka tidak dapat merasakannya. Menyatukan semua petunjuk, dia menyadari jebakan yang sebenarnya. Candle Knight telah membawa mereka ke pabrik ini yang ternyata adalah wilayah dari makhluk yang jauh lebih kuat, seekor ular raksasa yang hanya dia rasakan samar-samar sebelumnya, seolah-olah dipanggil oleh pikirannya. Kepala besar berlapis baja dari seekor ular bayangan dengan mata hijau menyala menjulang di atasnya. Dia sekarang mengerti bahwa tidak seperti milik Candle Knight, kekuatan gelap yang sederhana kabut hitam makhluk ini adalah racun yang kuat dan mereka telah menghirupnya sejak mereka tiba. Gas itu bekerja diam-diam melumpuhkan korbannya sambil menguras energi spiritual mereka melawan hanya akan